Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zakat TV? Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari di program Suara Perempuan Muslimah. Kalau kita bicara tentang ASI, semuanya pasti tahu ASI adalah kado istimewa untuk sang buah hati. Karena pada ASI mengandung berbagai macam zat antibodi yang berasal dari ibu yang memberi perlindungan terhadap berbagai sumber penularan penyakit untuk bayi. Di samping saya telah hadir Mbak Adianti Effendi, Sarjana Gizi. Assalamualaikum Mbak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang di studio berbagi dengan sahabat Zakat TV. Kita akan ngobrol banyak tentang ASI, pentingnya ASI untuk bayi. Mbak Adi sebagai Sarjana Gizi bisa jelaskan bagaimana menggambarkan ASI itu merupakan kuasa Allah yang diberikan melalui ibu untuk anak manusia. Iya, ASI itu kan sebenarnya makanan utama pada bayi 0 sampai 6 bulan. Setelah itu baru diberikan makanan pendamping ASI seperti itu. Kemudian komposisinya sendiri itu memang kandungan zat-zat gizinya sudah sesuai dengan kebutuhan bayi. Bahkan dalam satu hari saja komposisinya itu bisa berbeda-beda gitu sesuai dengan kebutuhan bayi tersebut. Maksudnya gitu. dalam satu hari bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan bayi itu bagaimana, Mbak? Misalnya seperti ini, ASI yang pertama kali keluar itu seperti kolostrum ya. Kolostrum itu kan cairan yang kuning, agak kental ya. Nah, itu dia termasuk zat antibodi dalam tubuh bayi gitu. Jadi itu banyak ibu-ibu masyarakat kita yang belum mengetahui, banyak yang membuangnya karena dipikir itu adalah susu basi gitu. Padahal itu adalah modal utama bayi untuk mendapat kekebalan tubuhnya dari kolostrum tersebut gitu. Kemudian setelah kolostrum itu selesai, diteruskan dengan ASI ya. Nah, ASI yang pertama keluar itu kan agak encer ya Mbak ya. Agak encer, nah itu dia mengandung kandungan proteinnya yang lebih tinggi. Sedangkan pada sisa-sisa ASI yang selanjutnya dalam satu kali menyusui itu di ASI yang terakhir itu kandungan lemaknya yang justru lebih tinggi dibandingkan kandungan proteinnya. Makanya kadang-kadang ibu yang menyusui itu suka sampai habis gitu sudah pindah ke payudara yang satunya. Sebenarnya itu kurang tepat gitu. Jadi dihabiskan dulu baru pindah ke yang lain seperti itu. Oh, jadi pada saat dikonsumsi bayi, bayi jadi dari yang awal hingga akhir itu sebenarnya punya kandungan yang berbeda-beda. Iya, karena sesuai dengan kebutuhan bayi tersebut gitu. Jadi itu memang suatu yang alami ya, berbeda dengan susu formula. Kalau susu formula misal takarannya 100 cc ya kandungan kalorinya seperti itu gitu. Sedangkan kalau di dalam ASI itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan bayi. Oke. Nah, tapi ini dari sisi si ibu ya, benar nggak Mbak kalau ada pengertian bahwa semakin ASI ini sering diberikan untuk bayi, semakin sering dikonsumsi oleh bayi, justru sebenarnya produksi ASI-nya sendiri akan semakin banyak? Iya betul, jadi karena hisapan itu akan merangsang pengeluaran ASI itu lebih banyak gitu. Ibarat kayak sebuah pabrik, jadi kalau misalnya suatu produknya itu dikeluarkan banyak, dia akan menghasilkan produk yang lainnya juga lebih banyak seperti itu. Jadi hisapan itu merangsang untuk produksi ASI lebih banyak gitu. Jadi jangan khawatir sebenarnya untuk ibu-ibu, misal pun dia punya bayi kembar ya Mbak ya, punya bayi kembar tetap masih bisa untuk memberikan ASI. Kadang kan ibu banyak yang khawatir, ASI saya sedikit nih, anaknya udah 2 gitu. Sedangkan ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa meskipun dia kembar 6, ASI itu masih sangat mencukupi gitu untuk diberikan kepada bayinya. Karena itu memang makanan yang utama ya sebenarnya dari untuk bayi tersebut gitu. Dan itulah di situ letaknya ya, kita mengetahui bahwa itu adalah kuasa Allah yang diberikan kepada kita. Iya, betul. Gitu, Bu. Jadi tidak usah khawatir apakah si ibu ini memiliki satu bayi atau bahkan langsung banyak begitu ya dalam waktu yang sama. Nah Mbak, sebenarnya kalau tadi disinggung bahwa ASI ini mempunyai kandungan zat antibodi yang melindungi bayi dari berbagai penyakit. Sebenarnya zat antibodi apa saja sih yang ada? Seperti imunoglobin ya seperti itu memang kandungan ada zat imunoglobin tersebut. Nah itu dia banyak terdapat di kandungan ASI seperti itu, terutama imunoglobin A gitu. Nah itu dan itu memang fungsinya untuk daya tahan tubuh anak itu tersebut gitu. Nah dia ASI sendiri tuh ada nggak suhu standarnya yang karena ini mungkin berkaitan dengan para ibu bekerja gitu ya, yang biasanya dia memerah dulu dan harus disimpan dengan ada
suhu tertentu, begitu? Bagaimana penjelasannya? Sebenarnya gini, Mbak Ade? kalau terutama untuk ASI perah, jadi ASI perah itu kan setelah dimasukkan ke dalam freezer, dia kan harus diturunkan dulu suhunya di dalam cooler ya, atau lemari yang pendingin yang biasa. Nah, pemanasannya itu tidak boleh langsung di atas kompor gitu, karena akan merusak zat-zat gizi gitu. Jadi diharuskan di dalam wadah yang sudah berisi air panas ya, baru diambil botol, jadi air ASI-nya dimasukkan ke dalam botol tersebut, istilahnya di tim gitu. Jadi suhunya, Air panasnya sendiri, suhunya pokoknya hanya untuk menghangatkan si susu itu supaya hangat-hangat kuku, istilahnya seperti itu, dari yang tadi freezer tersebut. Oke, heeh. Nah, untuk ada beberapa ibu, bahkan meskipun mereka semua tahu bahwa masyarakat Indonesia, ibu-ibu Indonesia sangat tahu sekarang pentingnya ASI karena sering gencar sekali untuk sosialisasinya. Iya, betul. Tapi ada mereka yang mungkin air susunya sedikit, begitu ya, pada saat melahirkannya sudah susah keluar. Itu apa yang harus dilakukan? Pertama, sebenarnya masalah psikologis. Ibu-ibu yang merasa sudah khawatir terlebih dahulu ASI saya sedikit, ASI saya tidak keluar, itu akan mempengaruhi produksi ASI. Karena pikiran yang tenang, rileks itu akan membantu untuk melancarkan produksi ASI untuk keluar lebih banyak. Kemudian jangan putus asa, tetap terus untuk menghisap bayinya, itu untuk menghisap si payudara itu, untuk karena hisapan tadi itu dapat memproduksi ASI lebih banyak gitu, di samping dari asupan makanan si ibunya sendiri, karena pada saat menyusui asupan itu harus lebih banyak dibandingkan pada saat hamil. Gitu. Terus ada mungkin ada kandungan gizi apa yang ibu itu juga harus konsumsi sehingga produksi ASINya juga lancar? Iya, sebenarnya kalau untuk komposisi zat gizi hampir harus seimbang ya, namanya pedoman umum gizi seimbang. Hanya konsumsi kalorinya, kalori pada saat misalnya dia punya bayi usia 0 sampai 6 bulan, kebutuhan kalorinya harus menambah sekitar 700 kalori. Sedangkan untuk anak yang di atas 6 bulan sampai 1 tahun, itu ibunya harus menambah komposisi kalorinya hanya 500 kalori gitu. Mbak Ade, kita akan ngobrol lebih banyak gitu ya tentang kalori, asupan gizi untuk ibu agar dia juga bisa lancar menyusui. Sahabat Zakat TV, kita akan lanjutkan perbincangan kita saat lagi di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita tentang pentingnya ASI untuk sang buah hati. Mbak Ade tadi jelaskan bahwa kebutuhan si ibu untuk asupan kalori itu ada perbedaan. Itu karena memang energi yang dikeluarkan si ibu kah, atau memang karena kebutuhan bayinya dilihat dari situ? Iya, usia 0 sampai 6 bulan murni hanya dari ASI gitu. Jadi secara otomatis bayi kan belum makan dari luar. Jadi asupan utama memang dari ibu. Jadi apapun yang ibu makan itu akan mempengaruhi produksi ASI gitu. Jadi kalori yang makanya kalori ibu pada anak yang punya anak usia 0 sampai 6 bulan itu lebih tinggi dibandingkan bayi-bayi yang ibu yang mempunyai bayi di atas 6 bulan gitu. Sedangkan pada bayi yang sudah berusia di atas 6 bulan itu kita sudah mulai memperkenalkan makanan pendamping ASI, sehingga asupan kalori itu tidak sepenuhnya dari ASI gitu. Jadi kan sudah ditambah gitu. Jadi kebutuhan ibu pun akan sejalan gitu, jadi berkurang. Mbak Ade, tadi ada yang menarik di segmen pertama tentang kolostrum, gitu ya, bahwa itu yang kadang-kadang dibuang karena itu bentuknya pun berbeda dengan ASI. Sebenarnya bukan bentuknya, warnanya agak kekuningan lebih dan kental kental dan lebih gitu. kentalnya itu. Nah itu kan karena ketidaktahuan. Itu kolostrum itu diproduksi pada saat si ibu belum pernah memberikan ASI, kemudian ada kolostrum, atau nantinya kolostrum itu di setiap ada tahap-tahap tertentu memang masih terbentuk? Kalau kolostrum itu memang dihasilkan ya, pertama pada saat IMD atau inisiasi menyusui dini, yaitu pada saat bayi lahir dia langsung ditaruh di perut ibunya.
nanti si bayi itu dengan berbagai cara harus sampai ke puting ibu gitu, jadi untuk menyusui. Nah pada saat itu kolostrum sudah banyak ya ibu-ibu yang bilang kok ASINya nggak keluar ya, padahal kolostrum itu sudah keluar gitu. Jadi kolostrum itu bisa bertahan sampai kurang lebih 4 hari itu masih kolostrum, nanti setelah 4 hari baru beralih ke jenis susu. Yang keluar pertama itu berikan saja kepada bayi. Iya gitu. betul gitu. Jadi jangan khawatir juga kalau kok cuma sedikit berapa tetes, karena lambung bayi kan masih kecil gitu. Jadi yakin aja, optimis kalau memang itu ASI yang terbaik gitu. Jangan langsung beralih ke susu formula, karena juga kan pihak rumah sakit juga mungkin kurang informasi kepada pasien gitu, akibatnya pulang juga sudah dibekali dengan susu formula seperti itu. Jadi kan itu juga akan mempengaruhi keyakinan si ibu untuk bisa memberikan ASI gitu. Jadi sebenarnya tidak ada istilah bahwa ASI saya tidak keluar begitu. Iya. Nah tapi ada beberapa ibu-ibu yang memang ASINya tidak selancar dibandingkan ibu-ibu yang lain, dan itu harus ada dibantu proses, ada pemijatan gitu, atau dia juga dirangsang untuk ada konsumsi tertentu. Nah itu kan adalah bentuk usaha. Tapi sebenarnya dari apakah itu juga dipengaruhi dari posisi yang salah begitu? Bisa jadi karena posisi itu banyak ibu-ibu yang tidak mengetahui posisi perlekatan menyusui yang betul gitu. Kadang hanya menyusu pada bagian putingnya saja gitu. Sedangkan bagian yang paling banyak untuk mengeluarkan ASI itu sinus-sinusnya itu banyak di bagian areola atau lingkaran hitam yang di sekitar putingnya itu gitu. Jadi diusahakan mulut bayi bisa masuk semua ke dalam areola tersebut. Bisa meliputi gitu. seluruhnya itu, tidak hanya putingnya saja. Jadi tapi kan ada juga beberapa ibu yang merasa puting saya terlalu datar atau tidak besar, jadi sulit bayi untuk menjangkaunya. Itu berarti tidak masalah begitu. Sebenarnya tidak masalah. Jadi puting atau bentuk payuda kan kadang ada yang ada perbedaan mitosnya seperti itu, bentuk payuda itu mempengaruhi, sebenarnya tidak mempengaruhi. Gitu, karena kan semua ibu pasti mempunyai areola. Jadi semua ibu sebenarnya pasti mampu untuk memberikan ASI gitu. Dan ada satu satu faedah ya, bahwa ternyata dengan rajin menyusui itu juga bisa KB alami begitu. Iya betul. Iya, jadi selama ASI eksklusif ya, maksudnya tidak dicampur dengan susu formula gitu. Nah itu bisa menjadi ASI KB alami gitu untuk menunda kehamilan tersebut. Penjelasannya gitu. Bagaimana Mbak Adi? Sebenarnya kalau untuk yang KB tersebut ya, itu juga mungkin dipengaruhi hormon oksitosin dan lain sebagainya. Itu jadi itu bisa mempengaruhi untuk penundaan kehamilan selanjutnya gitu. Tapi selama pada saat menyusui itu tidak haid gitu pada saat menyusui itu dia tidak haid, maka bisa untuk menunda kehamilan. Terus ada juga selain bisa sebagai KB alami, menyusui itu juga mengurangi risiko osteoporosis. Iya, karena kan dengan menyusui itu kepadatan tulangnya, jadi pemulihannya bisa berlangsung lebih cepat seperti itu. Nah itu juga kan bisa untuk pada saat hamil kan biasa penimbunan lemak-lemak juga meningkat gitu ya. Jadi pada saat menyusui itu juga salah satu untuk menurunkan berat badan secara alami gitu. Jadi berarti fungsinya banyak sekali ya. Untuk si ibu sendiri bisa sebagai KB alami, mengurangi risiko osteoporosis dan mengembalikan ke bobot tubuh yang normal. Iya, untuk mengurangi kanker payudara juga. Dan satu lagi bahwa kegunaan ASI itu, anak yang diberikan ASI otomatis daya tahan tubuhnya semakin lebih kuat dan intelijensianya juga lebih tinggi begitu. Betul. Nah, kalau Mbak Adi kan sekarang praktek di Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa. Itu bagaimana pengamatan Mbak Adi? Apakah ibu-ibu sekarang sudah lebih mengerti ASI atau masih belum dan masih perlu sosialisasi? Sebenarnya mungkin karena kan ini tingkat pendidikannya juga masih agak kurang gitu ya Bu. Jadi banyak ibu-ibu yang tidak mengetahui, terutama tadi posisi pelekatan seperti apa yang baik, posisi menyusui, asupannya harus seperti apa, itu sangat mempengaruhi. Jadi banyak yang terlihat anak saya kok miminya lama nih, padahal itu hanya istilahnya ngempeng gitu. Jadi hanya main di
putihnya saja. Biar sebenarnya gitu. asinya tidak keluar. Tidak gitu. keluar, karena Oke. juga kan kita harus lihat refleks menelan pada si bayi tersebut gitu. Betul nggak asinya ditelan? Kalau nggak hanya dia main di putnya aja atau gimana gitu. Oke. Mbak, nanti kita akan lanjutkan lebih banyak lagi bagaimana dan apa saja yang disosialisasikan terutama oleh RST kepada mereka, para ibu Indonesia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita saat lagi di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir kita tentang ASI. Mbak Ade, ASI itu kan juga ternyata produksinya dipengaruhi oleh aspek psikologis dari sang ibu. Iya, betul. Gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Ade punya pengalaman mungkin gitu ya dari mereka yang pernah konsultasi bahwa apa sih yang harus dipersiapkan ibu agar selain asupan pastinya ya, tapi menata dirinya itu apa yang harus mereka lakukan? Ya, yang pertama banyak ibu-ibu yang datang ke RST itu terutama mengeluhkan tidak ada dukungan dari pihak keluarga. Tidak ada dukungan Gitu. maksudnya bagaimana? Misalnya gini, kebanyakan mereka masih tinggal bersama keluarga ya, misal ibunya atau mertuanya seperti itu, dan kebanyakan dari mereka kan pendidikannya agak rendah gitu ya. Jadi si ibu itu, anak saya aja yang dulu, kamu aja ini udah 1 bulan udah diberikan pisang lain sebagainya seperti itu. Jadi anak sekarang mau nangis, udah dikasih aja seperti itu. Jadi itu juga bisa mempengaruhi kepercayaan diri seorang ibu untuk memberikan ASI sebenarnya gitu. Jadi oh iya ya, anak saya nangis terus nih, daripada nanti rewel atau apa, merasa ASInya tidak cukup gitu. Sebenarnya kita bisa lihat indikator ASI itu cukup atau tidak bisa dari buang air kecilnya. Jadi minimal Dari 6 sampai 8 kali buang air kecil si bayi gitu. Oke. Jadi gimana minimal 6 berhitungnya? sampai 8 kali buang air kecil itu berarti ASInya masih baik gitu. Kemudian dilihat dari kurva pertumbuhan berat badan dari KMS ya di posyandu, selama dia mengikuti pertumbuhan di pita hijau, itu juga berarti kenaikan berat badannya juga baik gitu. Berarti Jadi, bayi yang dalam sehari dia buang air kecilnya 6 sampai 8 kali itu normal. Normal. Berarti asupan ASInya pun juga baik. Iya, Tapi kalau seperti di itu. bawah itu berarti kurang ya. bisa Kemudian lihat dari bobot badannya, bobot badan si bayi itu kita bisa memantau itu 0 sampai 6 bulan. ya bisa, karena kan di posyandu itu pemantauan sampai 5 tahun Oke. ya. Jadi bisa dilihat, dan sekarang itu ada kenaikan berat minimal. Jadi pada standar WHO yang baru 2005 itu standar antara bayi perempuan dan laki-laki dipisahkan gitu. Jadi kenaikan berat minimal pada usia 1 bulan dari lahir itu kurang lebih 8 ons. Itu untuk yang? Perempuan sama Perempuan? laki-laki sama. Sama. Kalau yang untuk usia segitu. Oke. Nah, untuk pemberian ASI-nya sendiri 0 sampai 6 itu dibilang dikatakan bahwa itu adalah pemberian ASI eksklusif. Tapi lebih dari usia itu pun sebenarnya si ibu masih boleh memberikan. Masih sampai usia minimal 2 tahun. Minimal gitu. 2 tahun. Ya, jadi kalau misalnya ada, kadang-kadang kan ada yang masih Iya, dia masih berproduksi. lebih gitu ya, sebenarnya ya kadang kan ada yang masa penyapihannya tergantung ya. Jadi sebenarnya sih sesempurnanya itu misal sampai 2 tahun gitu. Jadi sebenarnya dari setelah 6 bulan tadi sudah mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI gitu, dan itu pun diberikan secara bertahap. Itu ada juga pengertian bahwa anak yang lebih banyak minum susu formula itu dia buang air kecilnya juga lebih banyak begitu, jadi sering ngompol. Itu benar nggak sih, Mbak? Sebenarnya kalau untuk susu formula ya itu juga bisa ya, karena kan kandungan airnya juga sangat tinggi gitu kan. Kemudian juga untuk yang anak-anak yang minum susu formula biasanya cenderung lebih obesitas gitu. Obesitas, jadi ya, gemuknya pun berbeda penambahan dengan berat mereka badannya yang lebih tinggi gitu. disusui. Karena kan kalau kita lihat, kalau anak susu formula itu kan diminumnya pakai dot ya.
Jadi sebelum dia habis dia nggak akan berhenti. Sedangkan pada anak-anak ASI itu secara otomatis kalau dia sudah kenyang dia akan berhenti gitu. Jadi dia udah punya refleks sesuai dengan kebutuhannya gitu. Mungkin juga karena kan kalau obesitas dari masa kecil akan beresiko ke dewasa, khawatirnya seperti itu ya, banyak penyakit degeneratif gitu. Dan sekarang kalau dilihat dari konstruksi putih ibu dibandingkan dengan karet dotnya yang buatan pabrik, itu sebenarnya juga mempengaruhi apakah mempengaruhi pertumbuhan gigi si anak? Mungkin kalau itu agak kurang ini ya Mbak ya, soalnya bukan bagiannya. Cuma kalau misalnya anak yang sudah diberikan dot ya atau empeng itu dia akan jadi bingung puting. Bingung puting itu jadi istilahnya kalau anak yang sudah jadi dia tidak suka lagi. Iya gitu, akan sulit untuk menyusu pada payudara ibunya lagi. Jadi gitu. lebih baik bahwa di awal itu benar-benar ASI eksklusif, tidak dikenalkan oleh dot buatan pabrik, tapi lebih kepada puting si ibu. Sama halnya dengan ibu yang ASI perah ya, yang ibunya bekerja kemudian ASInya diperah, itu juga pemberiannya harus dengan menggunakan sendok gitu. Karena jadi kalau si ibu memerah, kemudian kan itu disimpan. Iya. Disimpan kemudian dihangatkan dan diberikan kepada bayi. Iya. Itu lebih baik diberikannya melalui sendok, bukan dari botol dot. Karena kan itu juga botol dot harus steril ya semuanya. Sedangkan untuk mensterilkan itu juga kan perlu waktu. Jadi tapi agak untuk lebih kemungkinan bahwa si bayi akan tersedak karena diberikan sendok itu bagaimana, Mbak? Mungkin posisinya aja ya Mbak, Posisi. kita agak ditinggikan sedikit gitu. Sebenarnya sih itu hanya masalah teknisnya aja sih sebenarnya. Tapi itu lebih baik memang Iya, sendok. jadi pas saat ibunya sudah mulai pulang bekerja, jadi dia bisa lagi untuk memberikan ASI secara eksklusif pada payudara dia tidak akan langsung. bingung Gitu. puting. Nah, ada juga beberapa ibu yang kekhawatiran itu karena si bayi suka ada tumbuh ruam di pipinya. Itu karena katanya dia kena air susu ibunya. Itu benar nggak sih, Mbak? Sebenarnya kalau habis itu mungkin agak dibersihkan dengan kain kasing yang steril gitu ya, dibersihkan. Hanya itu aja sih, mungkin biar tidak ada sisa-sisa dari ASINya yang menempel gitu. Jadi biar lebih dan lebih menjaga kebersihan si bayi. Begitu ya. Nah, Mbak Ade, untuk ASI yang disimpan gitu ya, tadi kita singgung ibu yang bekerja tidak menutup kemungkinan dia tetap bisa memberikan ASI. Itu ada tenggang waktunya. Untuk ASI-ASI yang sudah diperah kemudian ditaruh di freezer, itu tenggang waktunya bisa bertahan sampai freezernya ini yang tidak tercampur dengan bahan makanan ya Mbak. 1 Jadi bulan hanya sampai untuk lebih. ASI. Ya gitu. Kemudian kalau yang ditaruh di bagian yang Berapa bawahnya lama tadi? 1 bulan sampai bisa lebih, tergantung dari penyimpanannya sendiri gitu. Kemudian kalau untuk yang di bagian bawahnya yang bukan di freezer, itu bisa tahan 24 sampai 40 jam, 48 Jadi jam. hanya di dalam kulkas biasa. Iya gitu. Sedangkan kalau di ruangan terbuka seperti ini maksimal 6 jam. Maksimum 6 jam. Ya. Gitu. Nah, kalau misalnya si ibu ini ternyata kapasitas ruang penyimpanan juga ini, apakah memang harus di freezer itu hanya boleh ASI saja atau masih boleh campur dengan makanan lain atau bagaimana? Sebaiknya sih tidak dicampur dengan bahan makanan lain. Jadi khusus untuk ASI gitu. Karena kan untuk menjaga juga. Takutnya dari bahan makanan tersebut kan terkontaminan ke ASI tersebut gitu. Meskipun sudah ditutup dengan wadah, lebih aman lagi untuk tidak dicampur gitu. Mbak Ade, pertanyaan terakhir. Banyak sekali sekarang ada bank ASI gitu ya. Mungkin itu untuk mereka yang kekurangan ASI gitu. Itu bagaimana pandangan Mbak Ade sebagai ahli gizi? Sebenarnya sih kalau untuk yang kayak bank-bank ASI itu kan donor ya Mbak ya. Jadi itu harus ada kesepakatan antara si ibu atau pihak keluarga si bayi dengan si pendonornya tersebut kan. Jadi si pendonor tersebut juga si bayi, keluarga bayi harus tahu itu komposisi di mana, karena ada untuk ibu-ibu yang misalnya menggunakan alkohol atau menggunakan obat-obat tertentu itu kan dikhawatirkan juga. Jadi harus keluarga si bayi itu harus benar-benar tahu donornya dari mana nih gitu. Karena kan ada juga yang agamanya apa, seperti itu kan juga mempengaruhi gitu. Jadi kita harus detail dengan informasi yang. Iya betul, sebenarnya sih selama ada indikasi medis, misal dokter mengajukan untuk itu ya, atau ibunya tidak ada atau apa, bisa untuk donor. Oke, Mbak Ade, terima kasih banyak sudah sama-sama. berbagi di waktu yang singkat ini. Sahabat Zakat TV, tuntas sudah pembicaraan kita seputar tentang ASI, dan ternyata sangat sederhana karena
ASI itu adalah kado terindah untuk sang buah hati, tersedia secara alamiah dan ibu hanya perlu menguasai gizi yang seimbang dan cukup. Sampai berjumpa kembali dengan kami di Suara Perempuan Muslimah dengan tamu inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak.